Oke, kita tunggu bentar teman-temannya biar pada gabung dulu. Sebelum kita masuk ke materi baru, kemarin yang tugas TK ada yang kesusahan nggak? Ada yang ingin berpendapat, mengeluh kesah, nggak apa-apa tentang tugasnya? Ada yang mau berkeluh kesah? Tugasnya kenapa gitu? Suara saya terdengar kan? Terdengar, Bu. Oke, berarti nggak ada yang dikeluhkan ya dari tugas kemarin? Kemarin saya udah beberapa ngoreksi dari tugas-tugas kalian. Itu ada beberapa yang mungkin kalian bingung ya. Nilai itu apa? Kalau vektor satuan itu jawabannya kayak gimana? Nah, nanti setelah ibu koreksi, nanti ibu bagi jawabannya ke kalian biar kalian bisa nyocokkan dengan jawaban kalian dan jadi pembelajaran buat di UTS atau PTS nanti ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, karena ini udah lumayan banyak yang masuk, kita mulai saja pembelajarannya. Kelihatan ini saya layar PPT-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang kinematika. Jadi gerak lurus itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa part. Salah satunya ada kinematika, ada dinamika, ada statistik. Nah, kinematika itu, maaf yang suaranya belum bunyi biar tidak masuk ke sini. Ya, terima kasih. Nah, kinematika ini kita akan mempelajari tentang gerak, namun tidak meninjau dari bagaimana gerak itu bisa terjadi. Kita hanya meninjau dari kecepatannya saja, jaraknya saja, tanpa meninjau penyebab dari gerak itu. Nah, ini kita akan mempelajari tentang kinematika. Nanti kinematika itu ada GLB, GLBB, dan gerak jatuh atau gerak vertikal. Nah, GLB itu namanya gerak lurus beraturan. Waktu SMP kalian mungkin sudah pernah mendapat ini atau belum? Materi tentang kinematika. Sudah, Bu. Yang gerak lurus berubah beraturan. Oke. Nama yang GLB. Oke, berarti kita ngulang ya. Nah, masuk ke hari ini kita akan mempelajari tentang GLB. Tapi sebelum tentang GLB, kita harus tahu dulu tentang jarak, perpindahan, bedanya kelajuan dan kecepatan, bedanya percepatan dan perlajuan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang GLB. Ya, jarak itu adalah panjang lintasan sesuai kayak kemarin. Panjang lintasan sungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, kan jarak itu bukan termasuk vektor kan, masuk besaran skalar. Jadi ke kanan, ke kiri atau berlawanan arah itu tidak berpengaruh plus minusnya, tinggal ditambah aja semua. Namun kalau perpindahan itu perubahan kedudukan, berarti dia adalah vektor. Ke kanan atau ke kirinya itu berpengaruh. Nih, misalkan dari titik A, garis hijau ini dia berjalan ke arah timur selama sepanjang 6 km, lalu ke arah utara 8 km. Nah, kalau jarak itu tinggal ditambah aja, 6 ditambah 8. Nah, 14. Namun kalau perpindahan, kita tarik garis lurus dari mula-mula sampai di titik akhir. Garis lurus ya.
Nah, jadi segitiga siku-siku berarti dia telah berpindah sejauh 10 km. Nah, sekarang apa sih perbedaannya kelajuan sama kecepatan? Tadi kelajuan itu dia itu skalar, tidak berpengaruh oleh tidak berpengaruh oleh arah. Nah, kalau kecepatan itu karena vektor dia memperhatikan arahnya kemana. Nah, kalau misalkan kelajuan itu cinta berjalan dengan kelajuan 2 meter per second, hanya nilainya saja 2 meter per second. Kalau misalkan dia kecepatan itu ada arahnya 2 meter per second ke arah kiri. Nah, terus kalau misalkan kelajuan karena dia besaran skalar, maka dia juga melibatkan besaran skalar juga, yaitu jarak. Nah, kalau misalkan kecepatan itu melibatkan vektor juga, yaitu perpindahan. Persamaannya nanti. Oke. Jika ditarik garis lurus, kedua kota tersebut terpisah sejauh 120 km. Saat pengemudi menjalankan mobilnya dari kota P ke kota Q, angka odometer bertambah sebesar 160 km. Nah, berarti mobil tidak terus-menerus menempuh lintasan lurus. Mobil itu bisa berbelok, menanjak, atau turun. Karena kotanya aja 120 km, namun mobil ini dia 160 km menempuh jaraknya. Berarti itu kalau terpisah kayak gini, yang terpisah ini dia perpindahan garis lurus. Kalau ini dia bisa berbelok-belok. Ini 160. Nah, sekarang ada kelajuan rata-rata sama kecepatan rata-rata. Apa sih bedanya? Tadi kelajuan itu dia skalar, maka melibatkan jarak total. Nah, walaupun rumusnya mirip-mirip sama S per T, tapi kalau kelajuan S-nya di sini adalah jarak dan T-nya di sini selang waktu, sama seperti kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata, nah ada simbolnya nih vektor. Berarti dia menggunakan perpindahan delta S. Nah, delta S di sini adalah perpindahan dan delta T itu selang waktu juga. Bedanya cuma dikit kan, ini pakai jarak, ini pakai perpindahan. Namun ini nanti jika ada soal kalian salah menggunakan rumusnya, itu sangat berpengaruh banget. Soalnya antara kelajuan dan kecepatan rata-ratanya itu berbeda hasilnya. Jadi diingat-ingat ya, kelajuan itu menggunakan jarak dan kecepatan itu menggunakan perpindahan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya atau ibu kecepatan? Ada yang ditanyakan? Suara ibu terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Oke, berarti nggak ada yang tanyakan ya. Nah, sekarang ada Belum. Oke. Sekarang ada besar kecepatan rata-rata. Nah, karena dia namanya besar, berarti dia nilainya. Tadi kecepatan rata itu bisa positif atau negatif karena dia vektor. Tapi kalau besarnya berarti nilainya. Nah, nilainya berarti dia nilainya mutlak aja. Kecepatan itu tidak ada yang negatif atau positifnya itu dia menunjukkan arahnya kan. Namun kalau besarnya hanya misalkan minus 40 km per jam ke timur. Nah, besarnya itu 40-nya, minusnya itu berarti arahnya ke timur, berarti plusnya ke arah barat gitu. Ada nilai mutlaknya. Ingat ya, ini besarnya, bukan kecepatan rata-ratanya, tapi besarnya itu nih selalu positif. Nah, sekarang apa itu ada kelajuan sesaat sama kecepatan sesaat. Jadi kelajuan sesaat itu adalah ada kata-kata sesaat, perubahan kelajuan itu kan dari definisinya adalah perubahan posisi
terhadap waktu kan. Makanya ada sesaat ini berarti waktunya itu mendekati 0, saking sesaatnya banget. Nah, sampai mendekati 0. Makanya karena dia mendekati 0, maka pakai limit waktunya mendekati 0. Kalian udah belajar tentang limit belum? Belum. Oke, Belum, Bu. Ya, oke, tidak apa-apa. Nah, ini emang jarang banget digunakan, karena kalian juga belum belajar tentang limit. Nanti di bab selanjutnya tentang gerak melingkar dan parabola, itu nanti kalian belajar tentang limit ini, lebih didalemin di sana, di bab selanjutnya. Nah, sekarang kita hanya tahu aja kalau misalnya kelajuan sesat itu adalah perpindahan posisi dalam waktu yang sangat cepat sampai waktunya itu mendekati 0. Nah, benda bergerak selama selang waktu delta t-nya sangat singkat, misalkan 1/100 second atau 1/10 second. Oke, nah sekarang ada kecepatan relatif. Apa sih kecepatan relatif itu? Kecepatan relatif itu adalah kecepatan menurut benda yang bergerak juga. Misalkan mobil A dan mobil B itu bergerak sama-sama. Nah, misalkan mobil A itu bergerak 20 dan mobil B itu bergerak 30. Tapi nanti menurut mobil A, mobil B itu nggak bergerak 30, tapi bergerak 20 saja, karena mobil A-nya juga kan sudah bergerak 20. Gitu. Nah, ini kecepatan relatif ini adalah kecepatan, misalkan kecepatan A terhadap B, berarti kecepatan A minus kecepatan B. Nah, kalau kecepatan relatif B terhadap A, berarti kecepatan B minus kecepatan A. Itu. Jadi dikurang kalau dua-duanya bergerak. Kalau salah satunya diam kan berarti kecepatannya 0. Jadi tinggal salah satunya 0 saja kalau diam salah satunya. Sekarang kita masuk ke GLB atau gerak lurus beraturan. Namanya aja sudah gerak lurus beraturan. Ada kata-kata beraturan. Apa yang beraturan? Yang beraturan adalah kelajuannya. Kelajuannya selalu tetap, maka perpindahannya pun selalu sama setiap selang waktu. Nah, bisa kayak gini. Mobil bergerak dengan kelajuan 75 km per jam atau 1,25 km per menit. Berarti setiap menit itu mobil itu menempuh 1,25. Berarti menit pertama 1,25, menit kedua dia nyampe di titik 2,5, menit ketiga dia nyampe ke berapa itu? 3,75 km kayak gitu. Perhatikan titik-titik ini. Ini yang di atas ini namanya tiket timer. Tiket timer itu gunanya buat apa? Kebanyakan tiket timer itu untuk menganalisis kelajuan sesaat. Nah, karena kelajuan sesaat itu menggunakan limit dan bla bla bla, menggunakan tiket timer ini bisa dianalisis. Nah, ini sama aja seperti kalian mobil yang olinya bocor ketika berjalan, itu kan tetes-tetesan olinya dia ada di jalanan kan. Nah, kalau GLBB itu jarak antara titik 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu selalu sama panjangnya. Makanya nanti bisa dicari kecepatan mobil itu dari panjangnya antara titik dibagi waktu antar titik ini berapa. Kayak gitu. Terus grafiknya nih, kalau dia GLB ini jarak terhadap waktu ya. Nah, jaraknya tuh selalu bertambah tuh, linear dia. Tapi kalau kecepatan terhadap waktunya, karena dia kecepatannya konstan, maka konstan di 10, di 11. Nah, selalu sama. Tapi percepatannya karena dia GLB, kecepatannya selalu sama, maka percepatannya 0.
tadi. 0. Linear juga dari kiri. Kalau ini dia ke atas, linear ke atas. Kalau yang kecepatan mendatar di angka, ada angkanya tapi mendatar, tapi kalau yang percepatan itu 0, mendatarnya di angka 0. Seperti itu. Sekarang apa hubungannya antara jarak, kelajuan, dan selang waktu? Nah, kalau ada grafiknya itu V terhadap P ya. Grafik kecepatan atau kelajuan terhadap waktu itu mencari jaraknya itu bisa mencari dari luas si daerah yang di bawah garis itu, karena S itu kan V kali T, maka V di atas ini kali T. Nah, itu kan kayak luas persegi panjang kan, makanya kita mencari luas bangunan yang di bawah garis itu, yang diarsir ini nih. Tapi ingat-ingat ya, itu hanya berlaku untuk grafik V terhadap T, bukan posisi terhadap waktu, bukan juga percepatan terhadap waktu. Ya. Nah, sekarang ada grafik XT. Ini posisi terhadap waktu. Nah, ini ada yang ke atas, ada yang mendatar, ada yang ke bawah. Emang posisi bisa ke bawah, bisa turun. Nah, apa sih ini maksudnya? Jadi, kalau ketika ke atas ini, berarti dia ke arah, kita anggap kalau yang ke atas itu ke arah kanan ya. Nah, kita anggap aja yang ke atas ini, dia bergeraknya ke arah kanan. Jadi, si mobil ini bergerak dari titik awal 40 meter ke kanan. Terus di sini dia stabil nih di 40 aja. Berarti dari waktu 4 detik sampai 8 detik mobil itu berhenti karena dia tidak berubah posisi di 40 aja. Nah, ketika habis berhenti itu dia berjalan ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kiri dia turun grafiknya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini grafik turun ini dia menunjukkan bahwa grafik itu mobil itu bergerak ke arah kiri. Berarti 2 detik terakhir ini dia berjalan ke arah kiri. Kalau misalkan dia mencari jarak tinggal ditambah aja 40. Ini kan tetap di 40 ya, berarti 0 ya. Nah, sama ini 40 juga kan. Berarti dia menempuh jarak 80. Namun ketika mencarinya perpindahan, berarti dia ke kanan 40, terus dia diam, gak kemana-mana, lalu ke kiri 40, berarti perpindahannya dia 0. Nah, 0 kan, sama kembali ke titik awal. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Maaf Bu, kalau yang dari posisi terus yang ini di grafik ini, itu setiap ke atas itu memang kanan atau ada ketentuannya sendiri dari soalnya nanti? Oke, nggak ada sih. Biasanya di soal itu nggak ada. Biasanya kalau di soal itu bisa dikatakan misalkan ke timur, nanti ke barat gitu. Nah, itu kan berbeda. Paling nanti kayak gitu. Kalian patokan aja nanti misalkan ke atas itu berarti ke kanan, ke bawah itu ke kiri. Tergantung patokan kalian kemana. Tapi nanti kalau dia perpindahan nanti dikasih tahu kalau misalkan berapa ke kanan atau ke kiri gitu. Paham nggak? Paham. Baik Bu, terima kasih. Oke, yang lain ada yang ingin tanyakan? Saya Iya. itu berarti tadi jaraknya itu 40 ya? Iya, dari 0 dia berjalan 4 detik sampai di titik 40 meter. Kalau yang turun ini nggak dihitung lagi, maksudnya dikurangi 40? Iya, dihitung kalau dia perpindahan. Tapi kalau jarak, dia tinggal ditambah, kan tidak mengenal plus minus.
Oh ya ditambah ya 40 tambah 40 berarti. Iya, betul. Kalau bicara, kalau pemindahan nantinya jadi 6. Oh iya. Baik, terima kasih Bu. Iya, ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada? Oke, nanti Ibu kasih contoh-contoh soalnya, tapi di WA ya, biar kalian tidak memakan banyak kuota. Maka Ibu nanti share gambar contoh soalnya di WA. Nanti kalau misalkan kalian bingung kenapa soal itu kayak gitu jawabannya, nanti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Baik, Bu Ayu. Oke. Ya, kita pindah ya ke WA.